Pada tanggal 22 November 1986, Hokiri Mike Tyson dapat menghantam rahang Trevor Berbick dalam laga memperebutkan gelar juara kelas tinju berat WBC yang berlangsung di Las Vegas. Hokiri itu amat bertenaga dan membuat Berbick ambruk 3 kali dalam waktu berdekatan. Berbick sang juara bertahan pertama kali ambruk sekitar sepersekian detik setelah Hokiri Tyson mengenainya. Ia sempat berdiri mematung sebelum menghantam kanvas dengan cara mengenaskan. Tubuhnya terlentang dan matanya menatap nanar langit-langit gedung Las Vegas in Paradise. Tak ingin gelar juaranya melayang, Berbick tentu saja ingin bangkit. Namun ia tak tahu bahwa ada yang tak beres dengan tubuhnya. Ketika ia berdiri, kaki Berbick mendadak tak kuat untuk menahan beban tubuhnya. Ia kehilangan keseimbangan, dan alih-alih untuk bangkit, petinju kelahiran Jamaika itu justru runtuh untuk kedua kalinya. Setelah itu adalah yang ketiga kalinya. Dari dekat tali ring, Berbick secara gagah berani kembali mencoba untuk bangkit. Sayangnya, ketahanan tubuh Berbick ternyata tak sebesar nyalinya. Ia kembali ambruk setelah nekat mencoba berjalan meskipun belum mampu berdiri secara sempurna. Hari itu Mike Tyson menjadi favorit semua orang. Sekitar 8.500 penonton di Las Vegas in Paradise termasuk Muhammad Ali, legenda tinju dunia, mendukung Tyson untuk menang. Ali bahkan secara terang-terangan mengatakan kepada Tyson bahwa ia ingin Tyson menghancurkan Berbick untuknya. Tyson hanya mengangguk tapi tak sepenuhnya yakin dengan dirinya. Saat Berbick berjalan menuju ke arah ring dengan mengenakan setelan hitam dari atas hingga bawah, Tyson mondar-mandir di atas ring seperti orang kebingungan. Keringat ingin mulai menetes di pikirannya, mulai melayang-layang kemana-mana. Padahal ia sudah mempersiapkan segala untuk menyambut pertandingan penentu itu, termasuk mengatur pola makannya. Pada hari pertandingan, aku makan pasta pada pukul 1. Pada pukul 4 aku kembali makan steak. Sekitar pukul 5 aku kembali makan pasta. Di ruang ganti aku menyiapkan sneaker dan jus jeruk. Selain itu, rekor pertarungan Tyson seharusnya bisa membuat kepalanya tetap berdiri tegak. Sebelum menghadapi Berbick, Tyson menjalani 27 pertandingan tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Ia mencetak 25 kali KO. 19 dilakukan secara beruntun dan menang angka 2 kali. Dave Jacko, Michael Jamison, Jesse Ferguson ia pukul jatuh. Sementara saat menghadapi Memphis Frazier pada tanggal 26 Juli 1986, Tyson bahkan mencatat kemenangan KO tercepat di sepanjang karir tinjunya, yakni hanya dalam waktu 30 detik. Kemudian Berbick naik ke ring. Beberapa saat itu, Miss Lane, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, memberikan instruksi terakhirnya. Tyson kini hanya berjarak sejengkal dengan Berbick, mata berbalas mata. Pada saat itu, kepercayaan diri Tyson kembali tumbuh. Ia ingat petua Chess D'Amato, bapak angkatnya sekaligus pelatihnya yang sudah meninggal pada tahun 1985. Setelah Tyson babak belur di Olimpiade 1982, Chus pernah sangat kecewa terhadap Tyson. Saat itu Chus mengatakan bahwa ia berharap Tyson mempunyai tubuh sekekar Mike Weaver atau Ken Norton. Ia mengatakan secara belak-belakan dengan alasannya, kalau fisikmu seperti mereka, lawan akan langsung terintimidasi ketika melihatnya. Tyson yang memiliki perawakan kecil tentu saja langsung marah. Namun sebelumnya Tyson berkomentar, Chus tahu betul perasaan Tyson. Kalau kamu mau menangis, apakah kamu seorang bocah? Bagaimana jika kamu menghadapi pertarungan besar jika kamu tidak memiliki hati sekeras baja? Soal dampak percakapan itu, Tyson menyatakan dalam On This Petrus bahwa aku benar-benar berhasil menjadi pria 100% setelah obrolan itu. Aku mulai berfantasi, jika aku membunuh orang di atas ring mengintimidasi lawan, aku akan melakukannya. Segera setelah pertandingan ronde pertama dimulai, Tyson pun langsung seperti serigala yang haus darah. Ia selalu bergerak maju dengan mata pemburu yang terpaku ke arah wajah dan dada Berbick. Untuk menjaga jarak, ia kemudian mengirim jab kiri seperti hook kanannya mengenai wajah Berbick. Di saat ronde pertama tersisa 1 menit 15 detik, pukulan Tyson membuat sang juara bertahan sedikit limbung. Penonton lantas bersorak. Tetapi Berbick hanya tersenyum mengejek ke arah Tyson, seolah-olah ia ingin menyatakan bahwa pukulan Tyson tak akan mampu melukainya. Setelah itu Berbick mulai menggunakan pengalamannya untuk meredam agresivitas Tyson. Petinju yang pernah mengalahkan Muhammad Ali tersebut mencoba untuk merangkul Tyson. Pertarungan sempat berjalan membosankan, sampai akhirnya Tyson mampu kembali mendapatkan jarak ideal untuk melancarkan serangannya. Saat pertandingan ronde pertama tersisa 18 detik, sebuah uppercut dari Tyson berhasil menghantam wajah Berbick. Penonton kembali bersorak, bel tanda berakhir babak pertama berbunyi dan kali ini Berbick berada dalam ancaman nyata. Berbick berusaha menjulurkan lidah ke arah Tyson saat terhuyung-huyung berjalan ke sudut ring, tapi tak punya cukup tenaga untuk melakukannya. Kesia-siaan usaha mencerminkan kesia-siaan strategi Berbick di sepanjang ronde pertama.
Sementara itu, Angele Dude, pelatih Berbick, menyampaikan pernyataan yang lebih tegas. "Berbick," kata Dude, "bertarung seperti seorang amatiran. Berada di atas angin, Tyson tidak lengah sedikit pun pertarungan di ronde kedua." Setelah bel berbunyi, ia langsung mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Menerapkan teknik pick abo ajaran Cus D'Amato, ia lantas membiarkan beberapa jab Berbick mengenai wajahnya hanya untuk membuka pertahanan sang lawan. Berbick terpancing, Tyson langsung membalas jab-jab itu dengan jauh lebih dahsyat. Pukulan kombinasi hook kiri dan kanan sukses membuat Berbick terjatuh terjungkal. Miss pun mulai menghitung maju. Berbick bangkit pada hitungan ke-8. Setelah itu Tyson mulai tampak tinggal menunggu beberapa waktu untuk menjungkalkan Berbick. Ia menguasai pertarungan sementara Berbick hanya bisa menghindar sebisanya. Namun ini tak berjalan lama. Tepat pada pertarungan ronde kedua tersisa 2 menit 13 detik lagi, hook kiri Tyson itu muncul menjungkalkan Berbick 3 kali dan membuat penonton bergemuruh hebat. Tyson yang saat itu masih berusia 20 tahun 5 bulan 22 hari dinobatkan sebagai juara tinju kelas berat termuda dalam sejarah. Ia mematahkan rekor Pat Patterson, sang juara dunia yang berusia 21 tahun pada tahun 1956. Barry Tompkins, komentator HBO, pun menandai kemenangan legendaris Tyson itu secara terang benderang. "Ini sudah berakhir dan kita mempunyai era baru dalam dunia tinju." Di hadapan para jurnalis, Tyson mengatakan ia mempersembahkan kemenangan tersebut untuk Cus D'Amato. Ia percaya bahwa tanpa bantuan Cus dirinya tidak akan pernah menjadi juara dunia. Tyson tidak hanya menjadi gelar juara kelas berat WBC, tapi juga berhasil menjadi juara tinju kelas berat sejati, mengumpulkan gelar WBC, WBA, dan IBF. Sementara ia berhasil meraih gelar juara kelas berat WBA setelah mengalahkan James Smith pada 7 Maret 1987. Ia kemudian berhasil meraih gelar juara IBF berkat kemenangan KO atas Tony Tucker pada Agustus 1987. Namun prestasi itu ternyata tak bertahan lama. Kehidupan pribadi Tyson kacau balau lantas mengusik segalanya. Ia malas latihan dan lebih senang berhura-hura. Semakin hari tindakan Tyson semakin sulit dikontrol dan secara perlahan mengikis kedikdayaannya. Pada tahun 1992, Tyson dijebloskan ke penjara setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Daisy Washington, Miss Black Amerika 1991. Sejak saat itu, Tyson bukan lagi seleher beton. Karir tinjunya pun pelan-pelan meredup.